Inong. Sambil nunggu Mbak Ina ngajuin request. Saya mau cerita dulu Mbak Ina ini komplit ya, mulai dari nulis cerita novel anak, cerita model kumpulan cerita, pictorial book, terus sempat jadi blogger juga sekitar 2-3 tahunan. Kemudian balik lagi nulis lagi 2017 kemarin. Balik lagi ke cerita anak. Jadi kalau dibilang paket lengkap Mbak Ina Inong. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Ina. Prestasinya banyak banget, kemudian buku yang dihasilkan juga puluhan pictorial book, kemudian kumcer juga, ada 6 novel anak kalau nggak salah yang sudah dihasilkan Mbak Ina. Tes. Kita tunggu. Alhamdulillah. Hai. Pencahayaan yang bagus. Kedengeran Suaranya kemana Mbak? Kedengeran kan suaranya? Ya, jangan deket-deket dong, serem. Harus pakai headset berarti. Ini suaranya kecil di aku. Suara saya juga kecil. Iya, Uni juga suaranya kecil. Udah digedein tuh. Dulu ya. Oke. Lucu banget itu backgroundnya. Halo Acit. Nanti sambil ngobrol sama Mbak Ina boleh langsung tanya-tanya ya. Judulnya kan kita bongkar jurus menulisnya Mbak Ina. Jadi boleh mulai dari dia cerita anak, ke novel cerita pendek anak, kemudian pictorial book, kemudian novel anak sampai jadi blogger sekalipun boleh ditanyain. Terus apa aja deh pokoknya yang kira-kira Mbak Ina bisa bagi jurus-jurusnya, kita teman-teman boleh tanya langsung. Saya juga mau belajar banyak ya. Apa yang keringetan, setting luar soalnya. Udah di-pin, Sin. Di atas tadi. Nggak keluar ya itunya ya. Suaranya ada. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran banget. Tapi Uni suaranya kecil. Masa sih? Tapi Uni di aku suaranya kecil. Kata yang dengerin, Uni suaranya di aku kecil. itu kata Sinta jelas, Bu. Oh iya. Udah aku gedein. Maaf ya. Pemirsa. Oke. Iya. Yuk. Mbak, tadi udah saya kenalin ya. Yang bisa saya bantu? Iya, kita udah menghemat waktu tadi sambil Mbak Ina nyari sinyal. Saya udah cerita kalau Mbak Ina prestasinya apa aja. Oh, malu. Yang saya ingat sih senyumnya. Prestasinya sih udah tercatat, tapi yang teringat banget sih senyumnya. Mbak cerita dong Mbak, awal-awal masuk dunia cerita anak dulu. Karena kalau nggak salah kan sebelumnya kerja kan, wanita karir. Iya, Kenapa masuk ke dunia cerita anak dulu? Baru kemudian melompat ke blogger, terus balik lagi ke cerita anak. Boleh cerita Mbak? Iya, dulu kan ceritanya kan pengangguran, pengangguran. Jadi aku ngambil pensiun dini waktu tahun 2005 itu. Kemudian kan awalnya kirain enak ya di rumah tanpa kegiatan itu ya, rebahan gitu. Terus ya udah gitu lama-lama jadi
jenuh gitu karena nggak ada yang dikerjain kan gitu. Akhirnya cari kesibukan apa ya yang kira-kira bisa aku kerjain gitu ya. Aku nggak hobi masak, berkebun, tanaman mati semua gitu. Nggak, panas, sangat panas. Diingat-ingat kayaknya aku pernah suka mengarang gitu ya, mengarang. Terus udah gitu, dulu juga guru-guru tuh lagi aku zaman sekolah tuh juga ngomong gitu sih, ada bakat mengarang gitu ya, gitu. Karena ya imajinasinya mungkin agak-agak gimana gitu. Tapi bukan mengarang untuk berbohong ya. Oke, si Nah, kancil udah itu, si gitu. kancil. Apalagi buat nipu. Apalagi buat nipu-nipu gitu. Jangan lah ya gitu. Terus akhirnya aku nyoba nulis. Walaupun memang sebelumnya juga pada saat masih kerja juga udah sempet sih nyoba-nyoba nulis gitu ya. Cuman belum terlalu gimana gitu. Nah, udah gitu Umur berapa ketemu tuh, Mbak? Rumah Dunia. Gimana? Oh, setelah Itu sekitar selesai. tahun 2005-2006 ya. Ah, Kemudian ketemu dengan komunitas Rumah Dunia gitu kan. Ternyata Mbak Tias dan Kakak ada ya. kelas, Mas ya Baragong. ada kelas menulisnya gitu. Ada kelas menulisnya. Nanya-nanya aku boleh ikutan nggak gitu. Soalnya aku kan ibu-ibu sendiri ya. Dimana kan waktu itu kelas menulis itu ditujukannya untuk pelajar dan mahasiswa gitu. Kemudian 14 tahun yang ternyata lalu kayak dibolehin. mahasiswa udah. Pada saat itu ya ketika pipi masih kempes gitu ya gitu. Nah udah akhirnya ya udah ikut join menulis di kelas menulis Rumah Dunia, kemudian coba-coba ngirim cerpen ke media gitu. Nah terus nggak berhenti di situ aja, akhirnya pengen nyoba menulis cerita anak gitu kan. Nah terus ketemu sama kelas menulisnya yang waktu itu diampu sama Kang Beni Ramdhani gitu dari Mizan. Pas lagi nulisnya itu memang untuk picture book ya. Pertama kali saya belajar menulis cerita anak itu justru memang picture book gitu. Nah dari Jadi kita situlah ketemu 2010 tuh baru belajar juga, Mbak. sebelumnya Belajar novel udah anak. kelas ajaib itu sama Uni itu udah kedua kalinya dengan Kang Oh. Beni. Jadi sebelumnya itu sekitar tahun 2009 bareng itu tuh ibu-ibu itu Wilvera dan Sinta Handini itu Kak yang Ulanya udah juga buku pertama. udah ngehits dari tahun kapan itu ya mereka itu. Aku itu waktu itu murid baru banget ya gitu, jadi agak-agak minder bertemu dengan Ibu Wilvera dan Ibu Sinta Handini itu ya gitu. Itu buku Nah, pertama terus karyanya apa, Kak, Mbak, katanya. Jadi waktu 2000 picture book berarti ya. 2009 itu ya picture book itu kita kebetulan dibagi kelompok tugas mengerjakan satu Oh, tugas serial itu gitu. ya. Serial. Iya, serial Hupi Hupa waktu itu. Iya, aku sekelompok tuh sama Ibu Wilvera, jadi iya kebawa beken lah sama Ibu Wilvera gitu. Uni kenapa nangis sih? Kenapa sih ngobrol sama aku? Dari tadi nahan air mata, sedih lihat Mbak Ina. Menyedihkan. Aduh, kocak. Lanjut Mbak, nanti lupa lagi yang mau ditanyain. Ya udah, terus ya itu aja. Mulai dari situ ya udahlah sampai kurang lebih ya tadi kata Udi bilang sekitar tahun 2000 berapa ya? 15 aku masih nerbitin buku. 2015 masih nerbitin buku. Terus setelah 2016 coba-nyoba pengen tahu sih dunia blogger itu kayak apa gitu kan gitu katanya gitu. Yang bener nggak sih? Aku kan orangnya kayak gitu kan gitu. Jadi suka pengen nyemplung gitu loh, suka pengen nyemplung sekalian gitu. Hai Aam, mana Aam? Hai Aam. Hai Aam, how are you? Waduh, jadi tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Tolong. Itu, jadi 2016 udah mulai aktif jadi blogger gitu ya. Kemudian tahun 2018 mulai capek. Mohon maaf kepada para blogger aktif, salut untuk kalian, merdeka. Saya mulai capek jadi blogger itu, jadi ya akhirnya kemudian lihat teman-teman semakin banyak buku-bukunya, semakin yang junior pun ternyata
semakin Iya. moncer ya. Banyak Betul, nerbitin betul. buku segala macam gitu. Saya ngelihat di forum penulis bacaan anak tuh selalu ada buku baru setiap hari Rabu. Aam, Itu pasti? Tante Ina jadi bingung. Aa, kenapa mau address di depan aku? Aam, jangan uji saya geografi. Tante Inanya lupa. Mbak lanjut Mbak, ini ada yang mau ditanyain, kenapa balik lagi ke cerita Iya. anak, kenapa nggak nyoba ke genre dewasa misalnya? Kenapa Oh, baliknya gitu. lagi dari blogger ke cerita anak lagi gitu? Ya kan first love never dies. Wah, Asik. asik. Ya first love never dies lah ya gitu. Kalau cerita anak itu ya memang pada saat pertama saya coba nulis cerita anak langsung suka gitu kan. Kayaknya klop banget gitu ya dengan saya yang masih kekanak-kanakan. Silakan muntah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Iya, yang kadang-kadang saya memang berpikir masih kekanak-kanakan gitu ya. Gitu. Jadi cerita anak itu kayak Halo Lia. Mbak Ina keputus ya? Ya, sambil nunggu Mbak Ina balik lagi. Halo Lia, halo Acid. Siapa lagi ya di sini ya? Yang gabung. Oke, ada Via. Mbak Ina balik lagi nih, kayaknya sinyalnya jelek nih Mbak. Waalaikumsalam Lia. Ini Mbak Inanya hilang sinyal, saya balik lagi. Mbak Ina ini tahun 2014 pernah dapat penghargaan dari SCBWI, juara 2 cerita pendek anak. Kenapa saya tahu? Karena barengan sama saya. Banyak barengannya dia. First novel juga bareng dulu. Cuman Mbak Ina sekarang akhir-akhir ini jago banget di PAUD dan GLN. Lanjut. Mbak Inanya hilang nih karena sinyal kali. Kita tunggu lagi Mbak Inanya. Coba saya panggil lagi Mbak Ina. Kalau ada yang mau ditanyain mungkin bisa dititip ke Mbak Ina. Ini lagi dalam gangguan Aam nih. Halo Nur Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Diana. Welcome Diana. Digantiin sama Aam ya. Dia tanya saya kenapa online lagi. Mewawancarai Mbak Ina nih, orang yang optimis banget, selalu ceria. Kalau teman-teman yang sudah pernah ketemu atau kumpul di komunitas cerita anak, ketemu Mbak Ina, insya Allah deh, lempeng aja orangnya, asik-asik aja. Halo Gita Lofusa, welcome Liza. Dia mah lucu, tapi kadang nyebelin, Liz. Am. Oke, kita tunggu Mbak Ina lagi ya, sebentar ya. Ini. Mbak Inanya ngumpet lagi, sinyalnya mungkin bermasalah. Sambil nunggu Mbak Ina, boleh nanya-nanya dong teman-teman, nanya apa ke Mbak Ina, nanti saya titipin akhirnya. Mbak Ina udah balik lagi. Oke, welcome back Mbak Ina. mohon maaf. Sinyal keputus. Apa Kaget kirain mati lampu. Wifi-nya mati mendadak. Mohon maaf pemirsa. Sampai Ada mana tadi ya? Sampai CLBK. Cinta lama. Oh iya. Ya salah-salah. Ya itu dia gitu. Karena motivasi saya pertama satu syirik. Syirik positif sama teman-teman yang masih konsisten menerbitkan buku ya gitu. Setiap bulan selalu ada bukunya, kemudian setiap tahun selalu ada bukunya gitu. Akhirnya saya pengen, kayak sebenarnya kalau nulis cerita anak itu kayak refreshing gitu ya nggak sih gitu. Maksudnya kayak suka-suka dan lucu-lucuan. Nggak ada. Gitulah ya. Nggak segampang Mbak Ina bilang, kan minta jurusnya nih sekarang.
Oh gitu Jadi ya. jurus menulisnya. Oh, Gitu ya. kata Oke. Eki itu. Ya pokoknya ya pengen nyoba lagi lah ya kembali ke dunia bacaan anak gitu. Di samping blogger juga saya udah mengurangi kegiatan event keluar gitu karena di dalam rumah sendiri ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal kan waktu itu gitu. Jadi akhirnya ya udah apalagi yang bisa saya kerjain di rumah tanpa harus banyak keluar rumah ya welcome back gitu ya ke fitrah saya semula sebagai penulis buku bacaan anak gitu. Mudah-mudahan memang diterima ya gitu ya bahwa kalau saya ngeklaim bahwa saya penulis buku bacaan anak itu nggak ada yang protes. Ya iya, Hai. ya itu makanya dari refreshing terus jadi produktif. Nah jurusnya Mbak apa aja? Misalnya Mbak Ina mungkin waktunya kapan atau dapetin idenya gimana? Atau deket-deket Kawi dapat apa aura kerennya atau gimana? Pokoknya jurusnya dikasih tahu. Iya harus rajin sholat duha kata Wabi. Ya itu benar juga, Serius. benar biar dapat Ya proyek ya. bener serius loh Nulis gitu kan. Jadi bersyukurlah gitu ya kita bisa bercermin Ya. sama Mbak Wiwik yang yang apa namanya Itu kalau idenya kata Anda segudang sekarang katanya. kenapa? Kata Mbak Wi, idenya kan segudang. Nah itu jurusnya gimana? Idenya segudang ya enggak juga sih gitu. Tapi memang aku tuh ya kayak pernah ngomong juga selalu nyediain notes gitu ya, block note gitu, block note kecil gitu. Walaupun ingat satu kata pun aku tulis di situ gitu. Oke. Dicatat gitu karena aku orangnya masih semi analog gitu ya, belum bisa gitu ngetik juara lah pokoknya yang Aku bisa aja ngetik gaptek di dah. handphone banyak gitu ya. Aku tuh nggak bisa gitu. Jadi memang harus ada kotretan Ya. kalau kata orang Sunda mah ya gitu. Terus jurusnya ini ada pertanyaan dari Acit. Aku mau nanya Mbak Ina pernah merasa bosan nulis nggak? Gimana cara menanggulanginya? Jadi jurus anti bosan menulis Mbak. Anti bosan menulis. Ya pernah aku alamin waktu tahun 2015 itu ya antara 2015 Pindah ke blogger 2016. jadinya ya? Iya gitu. Akhirnya jadi mencoba bidang baru gitu. Cuman jangan jauh-jauh dari dunia penulisan lah gitulah kalau menurut aku boleh aja sih diseling dengan kegiatan yang lain gitu. Tetapi usahakan selalu ada waktu untuk dekat-dekat dengan dunia kepenulisan ya misalnya baca buku minimal ya gitulah minimal baca buku gitu kalau aku gitu dari situ kadang-kadang kan suka terpancing lagi ide ya gitu karena kalau dari baca buku itu bisa ya itu salah satu terpancing idenya dari baca buku Mbak Wiwi tadi nanya ya gitu. Karena kadang-kadang kan kalau kita baca buku suka ada ketidakpuasan gitu ya gitu. Kenapa sih kok ini gini karakternya begini? Kita bikin lagi dengan versi kita. Nah itu dari situ udah mulai ada ide baru kan gitu. Iya betul. Kurang lebih kayak gitu deh. Siap. Dari pertanyaan dari Lia Mbak, dapetin ide ciamik gimana Mami? Kok Mami sih manggilnya? Iya pada manggilnya kan Mami Inong, ada yang Mama Ina. Aduh, Memang nanti cocok. aku Mami cerewet. Jadi begini Lia, kenapa kau bertanya padaku sedangkan engkau lebih produktif? Ini nih aku kita buka. undang deh kapan-kapan ya. Iya, makanya aku belak-belakan aja gitu. Salah satunya aku melihat Lia gitu ya. Dulu sempet sih kita inboxan udah lama gitu. Lia banyak ada beberapa kali bertanya kepada saya gitu kan. Ternyata Lia ini kemajuannya pesat banget gitu dan saya senang gitu. Saya senang banget ya. gitu bukunya tiap berseri lagi kan gitu. Susah loh menulis yang berseri itu sebetulnya ya gitu. Nah, tapi ya itu dia gitu. Lia itu ngetes saya apa gimana gitu. Marahin, Mbak, marahin. Ya. Kadang-kadang gini Li gitu, ide kan bisa dari mana aja gitu ya, maksudnya ide itu tidak selalu ciamik sih gitu, maksudnya ide kan nggak harus out of the box gitu, nggak harus yang muluk-muluk gitu ya, flying to the sky gitu, enggak lah gitu ya. Kadang-kadang aku lagi nulis kangkung gitu, tiba-tiba melintas ada ide untuk cerita yang mana gitu,
itu kadang-kadang juga kita ngelihat bisa lah emang penulis-penulis itu sebenarnya udah pada tahu sih gimana caranya memancing ide gitu, cuman kadang-kadang mereka tidak mungkin ya yang kesulitan mengelola ide itu ya karena tidak melakukan prosedurnya. Kayak ya itu dia gitu, apakah tidak dicatat gitu ya, apakah tidak ya dilupakan begitu aja gitu, nggak dianggap sebagai ide gitu kan. Makanya Hal perlu notes seperti itu ya, itu. catat ya. Kalau misalnya tipenya kayak aku yang analog dan cepat lupa, itu cepat biasanya aku sediain notes gitu. Tapi kalau misalnya yang ada lebih senang pakai handphone, dia biasanya pakai tulis di note di Iya, handphone generasi gitu. baru biasanya handphone ya. Iya, Ini iya. Mbak Ina dibilangin Kawi detail banget kalau nulis cerita, konsisten. Dia salut banget. Sama nih Mbak, pertanyaan saya juga gitu. Gimana supaya nulisnya detail sampai apa ya istilahnya. Oke, sudah dapat ide satu, catat. Tapi begitu nulis kan Mbak Ina tuh detail tuh. Triknya gimana biar nggak hilang? Apa sih yang udah dicatat tadi, terus dipindahin ke tulisan, terus dia nggak hilang gitu detailnya. Me? Gendut? Emang Lupa nanti lo jawab pertanyaan. tahu aja sih kamu gitu ya. Itu soal detail-detail gitu tuh kan ada kaitannya kan tentu ke karakter gitu ya. Oke. Terus setting gitu kan gitu ya, setting. Apakah itu Satu-satu setting tuh, Mbak, waktu? atau langsung Kenapa? pada waktu nulis? Satu-satu atau pada waktu nulis langsung ditulis semuanya atau gimana? Oh, gini. Karena kan ya itu dia, karena bersyukur sekali aku bisa ikut room to read itu ya gitu. Jadi sekarang memang metode penulisan aku tuh agak berubah lah, bukan agak lagi, memang berubah total dari awal menulis dulu gitu ya, dari zaman awal-awal dulu gitu. Karena ya aku mulai menerapkan metode yang diberikan di room to read gitu. Artinya bahwa dari awal kita udah tahu gitu apa namanya, cerita itu harus sudah utuh gitu loh, iya kan? Cerita itu harus sudah utuh dari awal, tengah sampai akhirnya gitu. Kemudian dari karakter juga harus sudah menyeluruh gitu, apa ininya gitu, apa karakter yang akan kita pakai dalam cerita itu harus sudah menyeluruh sifatnya gitu secara detail. Kan kita sudah mengenal adanya karakter 3 dimensi itu ya. Jadi mulai dari fisik, sifat, sama internal ya, sama faktor eksternalnya itu sudah kita buat gitu loh, sudah ada jadi ada ancer-ancernya dari situ gitu. Kemudian kalau masalah setting waktu dan setting tempat, ya itu juga harus dipikirkan juga gitu supaya memang tepat gitu ya gitu. Misalnya kalau kita buat setting di hutan, ya apa-apa aja sih kita pikirkan yang ada di hutan itu gitu. Ya kan, gitu kan, gitu. Kalau kita bikin setting di dalam laut, kira-kira apa-apa aja yang ada di dalam laut, gitu kan, gitu. Kalau kita bikin setting ya, dari awal sampai akhir. Dimanapun, misalnya di rumah juga kita buat settingnya kayak seperti kita membuat home design, gitu. Bahwa ruang tamunya ada apa sih, gitu. Di ruang ininya ada apa, gitu. Dalam pembuatan picture book, biasanya itu akan dipakai untuk arahan ilustrasi, gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi nggak mau ribet ya saya serahkan aja ke ilustrator gimana dia mendesain rumahnya, gimana dia mendesain ruangannya gitu kan. Tapi kalau saya lagi rajin ya saya buatin gitu, sofanya gimana, letaknya di mana dan segala macam ya saya buatkan juga gitu. Jadi kadang-kadang lebih mendekati kepada apa yang saya inginkan ilustrasinya gitu. Dan yang faktor-faktor tersebut sangat penting, lebih penting lagi untuk menulis novel anak gitu. Siap. Oke, Mbak Ina, pertanyaan berikutnya dari Novita Zahirani. Mbak Ina tanya nih, kadang kita sudah nemuin ide, tapi macet. Nah, gimana supaya nulisnya lancar, Mbak? Katanya gitu. Panggil polisi. Gimana ya? Kadang-kadang idenya seperti apa bentuknya gitu ya. Ide itu kan bisa dari hanya satu kata. Satu kata itu bisa nama orang aja, bisa aja kan gitu. Kemudian ada bisa
satu keadaan, situasi kebakaran misalnya kan, bisa bisa apa aja, nama tempat misalnya gitu, lokasi suatu tempat gitu. Nah, eh yang paling gampang sih gitu, apa sih yang mendekati kata itu? Gitu, kita membuat satu Bikin apa mind map, namanya Mbak? Enggak. uni. Nah, itu apa namanya itu? Uni lebih Mind map. canggih, mind map. Jadi dikumpulin tuh kata-kata Ya. yang Yang berhubungan mendekati dengan ide tadi. Oh, good, si good, good kebakaran point. Ya, misalnya kan, betul. kita mau Ya, cerita ya. kebakaran apa aja sih yang berhubungan dengan kebakaran, pemadam kebakarannya kah, gitu Ya, kan, ya. api yang berkobar atau apa. Nah, itu dikelompokkan dengan si kebakaran. Kemudian dimulai di apa lagi di breakdown lagi gitu Ya, kan, breakdown lagi. penyebabnya Ya, apa sih kebakaran itu gitu, caranya bagaimana sih gitu. Nah, kalau yang aku nice, nice. kadang ya, kalau yang aku lakukan gitu, dapat satu kata aku langsung pikir, oh kebakaran misalnya gini. Kemudian misalnya tentang kebakaran hutan, ya udah dibikin satu premisnya gitu. Okay. Itu Satu tuh semua premisnya. untuk semua apa segmen, buku novel anak kah, fikbook kah, Apapun, kumcer kah? apapun. Okay. Kalau kita bertanya pada penulis apa novel dewasa pun pasti demikian sama, gitu. ya. Rata-rata mereka pun membuat premisnya gitu. Jadi kata, ya saya selalu ingat apa yang dikatakan Kang Ali Muakhir ya, bahwa menulis satu cerita itu kalau nggak mau macet ya memang harus utuh. Saya ulangi lagi ya, harus utuh dari awal, tengah sampai akhirnya itu gitu. Nah, caranya bagaimana membuat supaya satu cerita kita mendapat satu cerita utuh, ya dengan mind mapping salah satunya gitu. Mind mapping. Ya nggak usah harus sekaligus dalam satu waktu itu. Udah dapat ide satu, dicatat di notes, kemudian di breakdown dalam bentuk mind mapping, bikin ceritanya the whole ya, beginning, middle, ending gitu ya Mbak. Masalah nanti waktu nulisnya, referensinya gimana itu nanti akan tergantung penulisnya ya. Oke, good point Mbak. Ini pertanyaan selanjutnya ya dari dari Sinta nih. Kalau film Korea, ada cerita film Korea dimasukin ke cerita anak, gimana caranya Mbak? Ada, kamu baca buku saya dong. Baca buku saya dong, Sinta. Kamu itu. Tadi bilang belum kita kan waktu itu pernah, kebetulan waktu itu kan kita pernah punya proyek bareng ya Un ya. Kita kan harus mengadaptasi ya kebudayaan Korea ke dalam novel anak-anak misalnya kan gitu. Waktu itu tahun berapa itu lupa, 2014, 2012, 2012-an ya kurang lebih. 2012. Jadi Uni waktu itu ngambil cerita kuliner, aku ngambil entertainment karena memang gape-nya di situ kan sebagai fans Hallyu Star garis keras gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi ide itu yang dekat dengan kita gitu. Kalau memang ingin mudah, tadi siapa Novita mungkin ya. Satu lagi poinnya, ide itu ambil yang dekat dengan kita supaya lebih mudah, itu yang kita sudah tahu gitu kan, sudah tahu untuk mengeksekusinya mudah jadinya kan. Iya gitu. Jadi ya itu saya ngambil salah satu entertainment. Jadi tentang artis cilik yang mengidolakan sosok artis dewasa, tapi kemudian ternyata artis dewasa ini punya satu kekurangan bahwa pesan moralnya tidak semua yang kita lihat itu seperti apa yang kita lihat kan gitu. Ada selalu ada sisi yang lain yang gitu. Jadi jangan terlalu fanatik buta lah sama ngefans itu gitu ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Terjawab Kak Sinta? Bisa, drama Korea bisa dijadikan cerita anak-anak, itu diadaptasi bisa banget gitu. Karena banyak juga cerita-cerita drama Korea yang menggali sisi anak-anak gitu. Sisi anak-anak kemudian juga berkaitan erat dengan kehidupan anak-anak. Dan Korea juga sempat janjiin pembaca genre Korea ini cukup menjanjikan karena masih ramai ya Mbak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan kejawab tadi ya Sin. Itu tadi ada Lia, kenapa bahas dia ya. Ntar kita wawancara Lia deh ntar kapan-kapan. Ini ada Anissa Widiarti. Pertanyaan rata-rata kalau penulis nih pertanyaannya mirip-mirip Pak. Ini gimana ngilangin rasa malas? Tadi
blog writer, tadi terus ide nih sekarang rasa males aja royalti gede Nisa. Ya gimana? Itu kan harus memotivasi sendiri. Jadi aku ini pengalaman ya dengan kemalasan. Dengarkan baik-baik. Kaum rebahan nih, kaum rebahan mau ngomong. Kaum rebahan sudah insyaf ya gitu ya. Jadi begini, jadi kalau tidak ada yang bisa memberikan resep gimana caranya mengatasi rasa malas terutama untuk menulis gitu loh. Jadi ya memang apapun yang kita ingin capai tidak ada kesuksesan kalau memang kita malas, itu saja intinya gitu kan gitu. Jadi memang tergantung kepada kita, konsistensi kita, kemudian ya sungguh-sungguh dan niat yang kuat gitu kalau memang ingin menulis gitu. Ibu Anissa tidak mungkin kan malas gitu bukunya aja ngebrudul gitu mulu kan. Ya. Yang jelas malas tuh kayak gue nih. Jadi memang apa ya? Masing-masing penulis itu punya selahnya sendirilah nanti gitu ya. Kapan kita bisa menentukan waktu untuk me time kita sebagai penulis itu ya nulis gitu loh. Jadi memang nggak ada memang saya juga kan ibu rumah tangga gitu ya. Tadi aja saya cerita kan saya mencari sesuatu aja begitu susahnya karena nggak ada asisten yang nyetrika gitu. Tapi kemudian ya saya juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah pada saat me time itu saya nggak rebahan lagi gitu. Tapi sekarang mulai ngoprek naskah gitu. Kaum rebahan, ayo bangkit, gitu ya. Tapi ya sekali-sekali rebahan juga lah, gitu nggak harus ngoyo nulis banyak terus. Aja. Gitu. Orang rebahan itu kadang-kadang malah ngasilin juga sih. Kadang-kadang dari rebahan kan dapet ide, karena nggak ngapa-ngapain bengong daydreaming ya, iya, kan. itu dia gitu kan, apalagi kan gitu. Harusnya, idealnya kaum rebahan itu banyak mendatangkan ide gitu. Kalau aku ya 5 menit rebahan pulas. Mbak, ini ada pertanyaan kami ya. Aduh, Mbak Ina juga prestasi menang lombanya kan banyak tuh di bidang menulis. Nah, ini minta jurus memikat hati juri terhadap ceritanya gimana Mbak? Katanya. Aduh, aku nih lagi deg-degan menunggu yang satu. Ternyata diundur ya pengumumannya. Oh ya. Nggak selalu sih gitu, malah Mbak Wiwik yang lebih. Aku tuh kadang-kadang ditanya begini. Ada yang lebih produktif lagi, ada yang lebih banyak lagi menang lomba gitu kan. Tetapi ya memang karena ingin selalu mencoba gitu kan gitu. Bisa nggak aku ikutan ini gitu. Jadi ya memang diniatkan gitu. Ya pertama ya klise lah, syarat-syaratnya memang harus terpenuhi gitu. Meskipun syaratnya kadang-kadang absurd ya, seperti tahun kemarin kita harus, bukan absurd sih, ini apa sih gitu ya maksudnya, kok harus gini gitu, tapi ya karena memang panitia mutlak punya aturan gitu, punya persyaratan, jadi ya harus kita ikutilah itu gitu. Kemudian juga tema gitu kan, dengan tema yang diminta oleh panitia, itu untuk persyaratan administrasinya ya gitu ya, jadi memang harus dipatuhi mau tidak mau. Kemudian masalah tema gitu kan, nah tema ini kadang-kadang kan diminta khusus gitu kan oleh panitia gitu ya, kita harus cari tahu gitu, pelajarilah, mau mempelajari kira-kira tema mana yang paling kita sesuai dengan kemampuan kita gitulah, ya, kemampuan pengetahuan saya maksudnya gitu, yang tidak terlalu rumit, mungkin nanti eksekusinya kurang lebih seperti itu. Kenapa? Nggak rumit tuh yang susah kalau menurut saya, iya. Sederhana itu. Iya, ya maksudnya yang nggak terlalu apa ya, waktu itu ada satu tema yang baca aja saya udah ngernyit gitu ya, udah ngernyit. Ya udahlah saya pindah lagi ke tema berikutnya. Walaupun tantangan harusnya bisa dijadikan tantangan ya, tema seperti itu pada umumnya memang dihindari oleh peserta gitu kan. Yang susah itu gitu. Harusnya sih bisa menjadi tantangan kalau kita misalnya bisa menulisnya dengan bagus, pasti lolos itu gitu. Kalau tidak, minimal ya sesuaikan saja dengan kemampuan yang kita punya, tetapi usahakan ya memang harus bisa lebih bagus dari yang lain kira-kira gitu, atau mencari ide apa lagi gitu dari tema itu yang sebelum ditulis. Caranya bagaimana? Biasanya tema itu selalu berulang kalau untuk lomba
taruhlah Atau Kemdikbud dia- gitu ya. Tema itu harus terus berulang dari tahun ke tahun. Carilah dari arsip tahun-tahun sebelumnya gitu. Seperti apa tulisan yang sudah masuk ke yang sudah lolos gitulah ya, sudah lolos gitu. Jadi kita cari lagi sudut pandang yang lain untuk tema yang serupa. Kemudian ya kalau tema di luar, kalau perlomba-lomba di luar itu, ya sama gitu. Jadi misalnya satu tema tentang apa ya, misalnya lomba blog lah gitu, misalnya tema tentang Indonesia gitu. Carilah tentang apa pesona alam Indonesia lah misalnya, carilah referensi-referensi tentang itu. Kemudian apa blog post hati jurinya gimana Mbak? Maksudnya biasanya mungkin maksud Kawi ini pas waktu di acara workshopnya kali ya, atau gimana nih memikat hati jurinya? Kalau kalau audisi kan berarti kita memikatnya dari cerita ya. Mungkin out of the box mungkin maksudnya ya. Apa sih? Iya, itu dia gitu. Jadi harus berusaha mencari sudut pandang yang referensi lain. yang naskah lama ya, naskah lama terus kita bikin yang beda gitu ya, dengan tema yang sama. Jadi kita cari tahu dulu naskah sebelumnya yang sudah masuk dengan tema yang sama seperti apa. Biasanya mereka punya arsipnya di websitenya. Kemudian ya kita cari sudut pandang yang belum dituliskan dalam cerita yang sama, misalnya gitu. Kemudian cari riset gitu, itu yang paling penting, riset gitu ya gitu. Jadi sekarang ini saya ada sedikit peningkatan gitu ya. Pertama, metode penulisan berubah, kedua riset gitu. Itu efek pengalaman apa efek umur? Umur harusnya yaitu mencerminkan pengalaman. Kenyataannya. Itu Mbak, ada pertanyaan dari Anissa. Ini pertanyaan Anissa nih, apa harusnya Anissa yang kita tanyain ya? Minta jurus gitu memikat hati editor biar dapat order. Kebalik nih, kita ntar Anissa sama Alia nih kayaknya bakalan kita bacain ntar nih. Anissa sama dia pengen dikirimin apa sih sama aku? Gini loh, Nis. Aku ini sekarang ini udah karena baru comeback lagi gitu ya, jadi memang terputus hubungan dengan banyak penerbit gitu ya. Jadi memang dari awal lagi aku itu mau tidak mau ya harus aku akuin, aku harus seperti dari pemula lagi. Kemudian lagi, Mbak, ya? Iya gitu. Jadi lagi pula pada saat zaman aku menerbitkan buku, kadang-kadang editor juga udah pada ganti kan sekarang gitu ya, udah pada yang baru-baru lagi gitu. Nah, ya mau nggak mau akhirnya ya harus itu lagi gitu. Jadi networking perlu juga gitu ya. Soal ini networking gitu. Jadi dari berita dari teman ke teman lah gitu. Kayak waktu kemarin juga ada tawaran dari Bentang ya karena ada yang memberi bisikan gitu, Mbak coba ke sana gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu ya naskah apa yang dibutuhkan gitu. Jadi ya saya baik-baik aja pulau nuwun lah istilahnya gitu ya ke sana gitu, ngetok pintu dengan ya udah CV saya lampirkan juga gitu kan, dengan ini ya alhamdulillah ternyata mendapat sambutan gitu ya, sambutan. Akhirnya dapat tawaran lah menulis di sana gitu. Kemudian ya setiap ada audisi permintaan naskah ya saya ikutin gitu. Sekarang yang Mbak Indah bilang saya gercep, ya mau gimana ya, maksudnya karena memang saya pengen kembali lagi ke dunia penulisan buku anak, jadi memang harus ada usaha yang saya lakukan gitu, sedikit lebih keras lah gitu. Itu kurang lebih. Jadi kalau mau memikat hati editor ya kalau dalam urusan naskah ya tentu mengirimkan naskah dengan sebaik-baiknya ya gitu, maksudnya yang terbaik lah yang gitu, yang terbaik lah, karya kita yang terbaik lah gitu. Jadi saya nggak merasa bahwa saya penulis senior seperti yang orang-orang selalu bilang ke saya gitu ya, gitu bahwa Mbak Ina kan penulis senior gitu, sudah banyak kenalan editor. Dari nol lagi ya, Mbak? Iya, jadi sudah mulai banyak editor. Oh enggak begitu juga gitu, karena sudah lama saya tinggalkan dunia ini, jadi saya memang harus
memperlakukan diri saya sebagai pemula lagi gitu kan. Gitu. Jadi saya juga ikut kelas. Jadi jangan heran kalau misalnya saya ikut kelas lagi di mana gitu setiap ada Sama aja. penerbit. Iya, setiap ada penerbit itu seperti kita ikut audisi aja gitu ya, itu ikut audisi aja gitu. Misalnya penerbit ini ngadain kelas sama editornya, ya udah saya ikutin aja karena kan kita juga nggak tahu maunya editor kan seperti apa gitu kan. Dari situ juga kita tahulah sedikit banyak sifat-sifatnya editornya seperti apa gitu. Jadi bagaimana cara kita memikat editor ya, pertama ya berlaku aja baik-baik, dan kedua tidak jumawa gitu. Oke. Ya betul. Sip. Lanjut ya Mbak, ini ada pertanyaan dari An Purbalin. Mau nulis tentang ini udah ada yang nulis duluan, tentang itu udah ada nulis duluan. Itu nyiasatinnya gimana ya Mbak? Oh ini mungkin kayak nulis 25 Rasul, mungkin tema yang sama gitu loh Mbak. Nyiasatinnya gimana gitu? Iya ada pepatah kan, nggak ada yang barulah ya di bawah matahari yang sama. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Jadi memang kadang suatu masa itu juga pernah menjadi pertanyaan saya gitu, dan kemudian membuat motivasi saya turun. Begitu saya mau nulis ini, ini udah terbit. Mau nulis ini udah terbit duluan gitu. Waduh gitu kan gitu ya. Nah sekarang saya tahu masalahnya saya itu ternyata di situ gitu, bahwa pada saat dulu itu motivasi saya menurun menulis buku bacaan anak karena saya merasa sudah tidak punya ide baru lagi untuk membuat karya apa yang harus saya tulis, karena udah begitu banyak penulis yang menulis ini, menulis itu, menulis yang saya mau tulis sudah banyak yang nulis gitu kan gitu. Udah lebih dulu terbit bukunya. Nah, menyiasatinya bagaimana? Ya tidak apa-apa ketika saya menerima tawaran menulis buku kisah Nabi juga, itu udah berapa ratus orang yang nulis buku kisah Nabi kan begitu. Tapi yang kedua, yang pertama ada sudut pandang. Kembali lagi sudut pandang yang berbeda. Jadi memang harus mencari sumber referensi yang lebih detail lagi tentang tema itu gitu loh. Gitu kan gitu loh. Misalnya orang menulis A, kita udah A kuadrat, kita tulis A kuadrat. Orang nulisnya ABCD, kita ABCD E F G H I J gitu. Kurang lebih seperti itu. Dari sudut pandang yang beda. Yang kedua timing. Iya, yang kedua adalah timing gitu loh. Karena kan siklusnya buku bacaan anak itu kan cepat gitu gitu. Betul. Ya kan gitu. Sekarang walaupun misalnya buku Kang Iwok masih cetak ulang, saya nggak takut gitu loh. Saya bikin sesuatu yang baru lagi gitu kan. Saya bikin yang baru, kemudian target pembacanya pun mungkin berbeda gitu. Beda, betul. Itu beda pasar target. Jadi jangan takut menulis tema-tema yang serupa, sejenis, kecuali memang dari editornya sudah di reject gitu, maksudnya sudah disarankan tidak ditulis lagi gitu karena sudah terlalu gitu. Jadi tapi kalau misalnya memang masih open, kadang-kadang kan saya juga kemarin maksudnya konsultasi kan dengan editor saya, Mbak ini kan buku yang kayak gini tuh udah banyak banget gitu, ngapain sih Mbak nulis lagi yang kayak gini gitu. Nggak apa-apa Mbak, kita kan target pasarnya lain gini gitu. Jadi dia juga yang menerangkan serupa seperti yang tadi saya bilang gitu, bahwa timing kemudian tahun juga pembacanya lahir terus ya, pembaca anak nih kan lahir terus. Iya kan, buktinya kisah Nabi saya sekarang dibaca bayi umur 1 bulan kan gitu. Mudah-mudahan dihafal. Sedangkan yang baca buku misalnya nih ya, maaf ya Kang Iwok, saya mengambil misalnya yang baca buku Kang Iwok sekarang udah SMA gitu kan. Iya, benar. Nah, betul. Siap. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Dona nih Mbak. Oke. Iya. Jadi satu tadi sudut pandang, yang kedua timing atau terkait siklus ya, itu mungkin bisa dipakai untuk